Selamat sore Ibu Eko Ribawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Afrika dan teman-teman presentasi dari kelompok 2. Saya di sini bernama Regina Permata Dewi yang dipanggil dengan Regina dari kelas 6A, khususnya dari kelompok 1 Sejarah Afrika dengan NIM 2288-1928 yang menjadi salah satu audiens yang menghadiri presentasi kelompok 2. Izinkan saya di sini untuk membacakan suatu analisis pribadi dalam bentuk narasi dari mulai adanya secara garis besar yang saya dapat, kemudian materi yang dipresentasikan juga dari materi yang dipresentasikan, serta adanya penilaian, kritik, solusi, dan saran dari adanya materi yang dipresentasikan dan juga materi yang disajikan dalam bentuk makalah penelitian. Jadi selamat menyaksikan ya untuk videonya. Secara garis besar, hal yang menjadi perkembangan Islam masuk di wilayah Afrika itu dikarenakan adanya salah satu hubungan utara dengan selatan melalui Trans-Sahara yang dibentuk karena adanya hubungan perniagaan ekonomi. Nah, di sana migranian Arab-Arab itu membawa suatu agama Islam dan juga kebudayaan dari Arab itu sendiri, yang salah satunya dalam bentuk bahasa Arab, dalam bentuk arsitektur, seni, ilmu pengetahuan, dan juga dalam bidang-bidang demografi, yang dimana itu masuknya para migranian Arab, yaitu Banu Hilal dan juga Sulalim. Kemudian penjelasan secara garis besar ini saya tarik intisarinya dari materi yang telah disajikan oleh penyaji materi dan juga ditambahkan dari adanya sumber buku yang berjudulkan Sejarah Afrika dari Masa Kuno sampai Modern yang ditulis langsung oleh dosen kami, yaitu Ibu Eko Ribawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Afrika. Saya mengambilnya dari halaman 29 sampai 30. Berikut ini bukunya. Ini bukunya. Saya tampilkan bukti wujud dari sumber buku yang saya ambil. Nah, selanjutnya untuk mengenai penilaian presentasi kelompok, saya pikir untuk presentasinya sudah bagus dan juga sudah lengkap dalam materi yang dipaparkan oleh penyaji terhadap audiens. Bagian slide PPT juga cukup menarik untuk wallpapernya yang ditampilkan, terus juga adanya peta-peta, salah satunya peta Trans-Sahara itu yang dijelaskan langsung oleh penyaji materi. Namun dari sisi kekurangan saya selaku audiens itu lebih kepada peta yang dimana petanya kurang menyajikan warna-warna pendukung. Jadi ibarat katanya peta itu tadi kan ditampilkannya dengan warna monokrom atau hitam putih. Seharusnya itu diberikan suatu warna yang menarik untuk bisa membaca dan juga jelas transnya itu jalurnya kemana. Sama kota-kotanya tadi kan juga kurang jelas. Nah, terus untuk kritik dan solusi, untuk kritik salah satunya itu dari PPT mengenai peta tersebut. Kemudian dari sisi laporan, saya menilai bahwa untuk kritiknya itu dari laporan atau makalah penelitian lebih tertuju kepada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka yang digunakan itu masih terlalu minim. Terus yang kedua, kurang adanya lampiran. Jadi harusnya peta Trans-Sahara itu untuk memperjelas dan dari adanya bukti-bukti rute perdagangan yang dilakukan oleh Trans-Sahara itu, yang dilakukan oleh migrasi Arab terhadap Trans-Sahara itu, seharusnya itu ditampilkan dalam makalah penelitiannya juga. Terus yang menjadi kekurangannya lagi ialah adanya penulisan tipe-tipe yang harus diperhatikan pula oleh penulis, oleh penyaji materi. Nah, disinilah saya selaku salah satu audiens yang menghadiri presentasi kelompok 2 lebih untuk menyarankan adanya penguatan sumber-sumber
sumber-sumber daftar pustaka itu lebih diperhatikan, yang pertama. Kedua, mengenai laporan juga dalam bentuk mengenai lampiran dalam makalah, terus juga adanya bukti-bukti pendukung itu seperti peta itu lebih diperhatikan kembali dalam warnanya. Nah, untuk selanjutnya yang keempat itu ialah lebih memperhatikan tipe-tipe penulisan seperti yang ada di dalam ketentuan kepenulisan dari makalah dan juga materi yang dijelaskan dalam bentuk PPT. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan sebagai salah satu audiens yang menghadiri presentasi kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon yang menjadi bahan revisi dalam bentuk kritik, solusi, dan saran diperbaiki ya. Dan juga jangan lupa untuk tetap semangat dalam revisi dan jangan berkecil hati ya terhadap kritik, solusi, dan saran, karena kritik, solusi, dan saran anggap saja sebagai suatu wadah pengalaman kalian untuk bisa menulis penelitian dengan ke arah yang lebih sempurna secara step by step. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.